Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1842 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Haleluya. Saat ini kita sudah ada di dalam kitab Rut. Buka Alkitab kita dalam kitab Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 22. Di bawah perikop Rut dan Naomi. Demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka. Tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada
para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomika itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita sudah masuk ke dalam kitab yang baru, kitab Rut. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar beberapa hal. Kita belajar dari bangsa Israel. Kenapa di Israel terjadi kelaparan? Bukankah di tanah di mana Israel tinggal diam adalah tanah perjanjian, tanah yang subur, tanah yang berlimpah susu dan madu? Tetapi kenapa tanah perjanjian itu terjadi kelaparan hebat? Saya percaya itu semua terjadi karena ulah dari bangsa Israel itu sendiri. Kita tahu bahwa bangsa Israel dalam kehidupan iman mereka pasang surut. Terkadang iman mereka bagus, mereka naik. Tapi banyak hal yang membuat mereka akhirnya mereka terpesona dengan berkat. Mereka lupa dengan Tuhan, tidak lagi mensyukuri semua berkat-berkat Tuhan. Mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka menyembah Baal, mereka terjatuh. Seperti itu kehidupan bangsa Israel pada saat itu, naik turun. Jadi kenapa Israel mengalami kekeringan yang hebat, mereka mengalami kelaparan di seluruh penjuru Israel karena dosa yang mereka lakukan sendiri. Karena kelaparan yang hebat itu, ada satu keluarga dari suku Yehuda yang keluar dari tanah mereka. Mereka pergi ke Moab. Dan kepala keluarga itu bernama Elimelek. Elimelek memiliki istri yang bernama Naomi. Dan mereka memiliki dua anak laki-laki yang bernama Mahlon dan Kilion. Kedua anak Elimelek dan Naomi mengambil istri orang Moab. Mahlon mengambil istri Rut dan Kilion mengambil Orpah sebagai istrinya. Tetapi berjalannya waktu, Elimelek meninggal. Mahlon dan Kilion juga meninggal. Tinggallah Naomi dan dua menantunya. Karena Naomi sudah janda tua, dia hendak kembali ke tanah kelahirannya di Betlehem, di tanah warisan, tanah pusaka Yehuda. Naomi menyuruh kedua menantunya untuk kembali ke kampung halaman, kembali kepada orang tuanya, dan silakan mereka untuk menikah lagi. Tadinya Orpah masih ada bersama-sama dengan Rut serta Naomi. Tetapi di tengah jalan, Orpah pamit dan meminta diri untuk kembali ke rumah orang tuanya. Tapi Rut, firman Tuhan berkata, Rut tetap berpaut, tetap bersama-sama dengan Naomi. Amin. Haleluya.
Saudara lihat pernyataan Rut kepada Naomi di ayat 15 sampai ayat 18. Kita baca sekali lagi. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat Rut turut setia mengikuti Naomi mertuanya kemanapun Naomi pergi. Saya percaya saudara, pasti ada something pada Naomi sehingga Rut mengikuti kemanapun Naomi pergi. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Naomi sebagai mertua, hidupnya pasti menjadi inspirasi positif bagi Rut, sehingga Rut tidak mau berpisah dengan Naomi mertuanya. Haleluya. Saya melihat Naomi sebagai mertua idaman. Amin. Makanya Rut ikut kemanapun Naomi pergi, karena Naomi melihat ada sesuatu yang luar biasa dalam diri Naomi, sehingga Rut terus dengan setia mengikuti Naomi. Haleluya. Saya percaya Naomi memiliki daya tarik yang luar biasa bagi Rut, sehingga kemanapun Naomi pergi, Rut ada di sana. Bahkan Rut berkata, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Haleluya. Saya percaya saudara, Rut sangat terinspirasi dari kehidupan mertuanya, yaitu Naomi. Mari kita belajar. Saya menangkap ada 5 hal yang ada di dalam diri Naomi yang membuat Rut terpesona dan mengikuti mertuanya kemanapun mertuanya pergi. Yang pertama, Naomi adalah seorang istri yang baik, yang bijaksana. Amin. Saya melihat saudara, kenapa Rut mau turut bersama-sama dengan Naomi. Karena Rut melihat semasa hidup dari Naomi, waktu dia melayani suaminya dan anaknya, Naomi adalah istri yang baik. Amin. Naomi adalah istri yang bijaksana. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik. Kalau saudara sebagai mertua, jadilah teladan yang baik buat menantu-menantu saudara. Saudara lihat dan perhatikan bagaimana Rut terpesona dengan mertuanya, karena dia melihat kehidupan Naomi waktu masih lengkap keluarganya, suami dan anak-anaknya. Naomi menjadi istri yang baik, sehingga itulah yang membuat Rut terpesona. Amin. Saudara, akhir-akhir ini ada berapa banyak rumah tangga yang akhirnya kandas di tengah jalan karena melihat mertuanya tidak hidup bijaksana, tidak menjadi mertua yang baik di tengah-tengah keluarga besarnya, sehingga anak-anaknya kehilangan teladan. Akhirnya apa saudara? Kehidupan keluarga besar kehilangan arah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara adalah sebagai mertua, jadilah mertua yang baik. Amin. Supaya kebaikanmu menginspirasi menantu. Haleluya. Yang kedua, saya lihat di sini, sebagai seorang istri, Naomi menjadi teladan, hidupnya jadi berkat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar
dari firman Tuhan ini, bagaimana Naomi sebagai mertua betul-betul dia menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Dia tidak membedakan mana anak kandungnya, mana anak menantunya. Saudara, saya percaya kehidupan Naomi betul-betul menginspirasi karena kehidupannya betul-betul menjadi teladan yang baik. Sehingga Ruth dan Orpa mengikuti kemana Naomi pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini ada hal yang luar biasa yang firman Tuhan ini mau ajarkan kepada kita orang percaya. Kalau saudara sebagai orang tua, saudara punya anak, saudara punya menantu, jadilah mertua yang baik, menjadi teladan bagi mereka, sehingga anak-anakmu terinspirasi dengan kehidupanmu. Sehingga yang mereka kerjakan, mereka lakukan adalah kebiasaan baik yang saudara tunjukkan, praktekkan dalam kehidupan berumah tangga saudara. Sehingga anak-anak saudara itu melakukan hal yang sama. Karena mereka melihat orang tua mereka sudah memberikan mereka teladan yang baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana anak menantu saudara mau hidup baik, sedangkan mereka kehilangan teladan dari orang tua atau mertua mereka. Saudara, tanggung jawab kepada anak-anakmu ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya kita dituntut menjadi teladan yang baik buat anak dan menantu kita. Amin. Saudara, jadilah teladan di dalam rumah tangga saudara. Dan yang ketiga, saudara, saya melihat Naomi adalah istri yang setia. Amin. Saudara, saya melihat bahwa Ruth sungguh-sungguh meneladani kehidupan Naomi karena mereka melihat sendiri Naomi hidup setia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan saat ini, di zaman sekarang ini, sudah mulai pudar, saudara. Saudara, jangankan terpisah oleh maut, masih hidup orang sudah selingkuh, saudara, sudah berubah setia. Kalau saya melihat orang-orang tua tahun 80-90an masih ada, saudara. Mereka menikah baru beberapa tahun, saudara, ya, janda, masih muda, tetapi mereka mempertahankan kehidupan kesetiaan mereka sampai tua, saudara. Mereka nggak menikah, saudara. Coba bayangkan kesetiaan mereka kepada pasangan mereka. Padahal firman Tuhan berkata kan, hingga maut memisahkan. Artinya pasangan mereka meninggal baru mereka boleh menikah lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan orang-orang tua dulu itu luar biasa. Masih berusia 30 tahun mereka betul-betul menjadi janda seumur hidup mereka. Saudara, lihat sekarang, masih punya suami, masih punya istri, sudah selingkuh sana sini, betul? Artinya apa, saudara? Kesetiaan di zaman ini mulai pudar. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang Naomi yang setia kepada pasangannya. Haleluya. Saudara, Ruth melihat bahwa Naomi begitu setia kepada pasangannya waktu masih hidup. Bahkan setelah mati dia tetap setia. Oh, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dari Naomi, dia setia kepada pasangannya sampai dia mati. Haleluya. Yang keempat, dari Naomi kita belajar bahwa Ruth terinspirasi kepada Naomi karena Naomi seorang istri yang sayang kepada keluarganya. Makanya saudara lihat bagaimana hubungan dia dengan menantunya sangat-sangat baik. Karena Ruth dan Orpa merasakan kasih sayang dari Naomi merata kepada anaknya dan menantunya sama. Sehingga mereka betul-betul
merasa terayomi. Mereka betul-betul merasakan kasih sayang yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka, sama seperti ibu kandung mereka sendiri. Saudara, saya melihat Naomi betul-betul memberikan teladan contoh yang baik bagi anak dan menantunya. Bagaimana dia begitu sayang kepada keluarganya. Dan yang terakhir, saya melihat di sini Naomi memberikan teladan firman Tuhan, sehingga menantunya sangat-sangat terinspirasi dengan kehidupannya. Naomi seorang yang tunduk kepada suaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, belakangan ini kita dapat melihat di media sosial ada banyak suami-suami yang takut kepada istrinya. Artinya apa, saudara? Bahwa istri tidak tunduk kepada suaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat Ruth sangat terinspirasi dengan kehidupan Naomi karena mereka melihat bahwa rumah tangga ini diberkati, bahwa rumah tangga ini hidup bahagia, walaupun kenyataannya mereka tidak berkelimpahan dalam sisi harta, tetapi mereka melihat dan merasakan berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan keluarga Naomi. Karena Naomi tunduk dan patuh pada firman. Dia tunduk pada otoritas di dalam rumah tangganya, yaitu suaminya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, 5 hal inilah yang saya tangkap dari Naomi yang menginspirasi Ruth. Yang pertama, Naomi seorang istri yang baik, yang bijaksana. Yang kedua, Naomi seorang istri yang memberi contoh yang baik, memberikan teladan bagi anak-anaknya. Naomi seorang istri yang setia. Naomi seorang istri yang sayang kepada keluarganya. Naomi seorang yang tunduk kepada otoritas dalam rumah tangga. Dia tunduk kepada suaminya. Saya percaya, saudara, ketika kita semua melakukan kebenaran firman Tuhan ini, kita akan hidup jadi berkat bagi anak cucu kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Dibuat beruntung dan berhasil dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan pada keluarga yang ditinggalkan, mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.